Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nura Afiani dengan NIM 4321901034. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas besar 2 saya di mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rika Permatasari, SEMAK. Berikut ini ada beberapa pertanyaan tugas. Untuk soal yang pertama, konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Dan untuk soal yang kedua, berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan otonomi daerah? Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan otonomi daerah memiliki beberapa tujuan, di antaranya distribusi regional yang merata dan adil, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik, adanya sebuah keadilan secara nasional, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur disebut sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Selain itu juga, infrastruktur mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi menurut pendapat saya, percepatan pembangunan dengan otonomi daerah memiliki hubungan yang cukup signifikan karena adanya otonomi daerah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah di mana masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Selain itu juga, peran otonomi daerah mendorong budaya demokratis, mengemukakan pikiran secara terbuka, dan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan pembangunan lebih cepat, efisien, efektif, dan akuntabilitas. Dengan adanya pengaruh otonomi daerah, maka pembangunan infrastruktur akan berdampak secara signifikan, terutama berpengaruh kepada sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan infrastruktur, sumber finansial, dan kebijakan pembangunan. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan dimaksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. APBN itu apa sih? APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia. Selain itu, APBN juga merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Nah, itu yang dimaksud dengan APBN. Nah, di Indonesia, kebijakan fiskal memiliki dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja atau pengangguran, dan saldo neraca pembayaran. Apabila APBN defisit, pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indonesia lewat printing money, yang berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat atau melebihi pinjaman baik dari dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan obligasi atau dari luar negeri. Dengan cara yang kedua ini, berarti ekonomi tidak lagi tertutup. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.